Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah. Hari ini kalau tidak salah di hari yang ke-15 bulan Zulqa'dah, Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini adalah menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah sebuah amal salih yang dilakukan oleh orang beriman, maka Allah telah menjanjikan bagi yang mengamalkan tersebut sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-9, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Dan Allah telah berjanji kepada orang beriman yang beramal salih, bagi mereka diberikan ampunan dan pahala yang agung. Maka ibu-ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya menjadi orang yang beriman tatkala kita melakukan amal salih, di antaranya seperti bermajelis ilmu seperti ini ya. Maka di samping pahala juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi berkaitan dengan amal salih bermajelis ilmu seperti ini, banyak banget fadilahnya. Malaikat juga memintakan ampunan buat kita. Semut-semut yang ada di lubangnya juga memintakan ampunan untuk kita. Bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air juga memintakan ampunan untuk kita semuanya. Maka orang beriman kalau paham betul tentang manfaat atau fadilah majelis ilmu, maka dia pasti akan datang meskipun bersusah payah. Karena demikian fadilahnya yang luar biasa. Ibu-ibu azakumullah ya. Pentingnya hati yang bersih ini sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, di mana Rasulullah menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Hadis ini riwayat Imam Muslim ya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat ila suwarikum, terhadap penampilanmu, wa amwalikum, juga tidak melihat hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan akan tetapi dia Allah itu melihat ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian. Juga a'malikum, juga amal-amal kalian. Nah, ibu-ibu azakumullah ya,
Tapi kadang orang kan terperdaya oleh bisikan syaitan, ya kan? Tabiatnya wanita suka bertabarut. Apa itu tabarut? Dandan. Yes, pokoknya wanita itu kalau nggak masak ya maca. Halo? Apa itu? Ada orang Jawa sini, Bu Sri? Maca ya apa Bu Sri? Dandan. Kalau nggak masak ya maca. Ya ini tabiatnya wanita. Tapi ingat, kalaulah jenengan maca, kalaulah jenengan berhias, ibarat kata bedaknya lapis 7. Halo, ada yang bedaknya lapis 7? Masa bedak lapis 7 kayak apa? Disepuh. Halo? Ada? Disepuh. Spa kan lagi keren, spa, masya Allah. Spa sepuh, masya Allah, ya. Tapi ingat, Allah tidak akan melihat itu semuanya. Dan mau dibedakin lapis 7, kalau hilang bedaknya juga tetap keriput. Oh, memang sudah keriput, ya. Halo, Ibu Bazakumullah. Dan juga Allah tidak akan melihat hartamu. Maka oleh sebab itu bagaimana kita mengelola hati kita, juga memperhatikan amal kita. Karena Ibu Bazakumullah, hadis yang lain Rasulullah menyatakan, coba perhatikan ini, yadba'ul mayyita salah satu. Yang mengikuti mayit itu cuma 3. Ya. Bayangkan kita sudah jadi mayit. Ibu pilih jadi mayit atau pilih jadi jenazah? Kayaknya majelisnya Ustadz Mundir nggak bisa dipancing-pancing. Cerdas ya. Mau disebut mayit, mau disebut jenazah, sebut saya sudah mati, ya. Nah, Ibu Bazakumullah, bayangkan kita sudah jadi mayit, karena saya menggunakan istilah mayit karena Rasulullah menggunakan istilah itu. Ya, yadba'ul mayyita. Yang mengikuti mayit itu cuma 3. 3 itu apa saja? Ahluhu wa amaluhu wa maluhu. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua amaluhu, amalnya. Yang berikutnya adalah maluhu, hartanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan fayarji'uthnani. Di antara 3 itu yang 2 akan kembali ke rumah. Wa yabqa wahidin, sedangkan yang tetap menemani mayit kita cuma 1. Kemudian Rasulullah menjelaskan yarji'u ahluhu wa malu. Yang kembali 2 tadi adalah ahluhu wa malu, keluarganya juga hartanya. Ya. Enggak adalah anak walaupun sesayang-sayangnya kepada orang tuanya, ketika orang tuanya dimakamkan, dikubur, nggak mungkin anaknya mau diikut dikubur walaupun sayang, ya. Masya Allah, hartanya akan berubah menjadi harta warisan, ya. Ibu Bazakumullah. Kemudian yang tertinggal dengan teman kita yang setia apa itu? Ya baqa amaluhu, yaitu amal kita. Maka perhatikan yang tadi Rasulullah menyatakan bahwa Allah akan melihat hanya terhadap apa? Qulubikum wa a'malikum. Hatimu juga amalmu. Maka pastikan setiap perjalanan hidup kita, mau bagaimanapun juga, hidup itu dipenuhi dengan aktivitas. Nggak ada orang hidup yang nggak aktivitas, nggak ada. Tapi ingat, tujuan Allah menghidupkan kita untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, aku hidupkan jin dan manusia, aku berikan waktu jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka perjalanan hidup kita, sampai ada buku itu bagus banget ya. Buku Indonesia sebenarnya ya. Menjadi hamba Allah selama 24 jam. Menjadi hamba Allah selama 24 jam, ya.
Saya lupa pengarangnya, Abu Ihsan kalau nggak salah, bersama istrinya yang mengarang ya. Maksudnya apa 24 jam ini? Karena perjalanan hidup kita itu ya nggak lepas 24 jam berulang. Coba sedikit saja kita mengenal itu. 24 jam untuk ibadah bisa nggak kira-kira? Bisa nggak 24 jam full untuk ibadah? Nah, tidur pun bisa bermakna ibadah asal kita sesuai dengan aturan Allah kan? Ya? Iya, harusnya iya. Karena ketika ada bagian dari waktu itu kemudian bermakna tidak ibadah, berarti pada saat itu kita bermaksiat. Lawan ibadah kan maksiat. Allah menghidupkan kita untuk ibadah. Berarti kalau tidak untuk ibadah, ya untuk maksiat. Cuma begitu aja. Ya. Makanya sampai di dalam surat apa itu Al-Anbiya kalau nggak salah, ya. Saya lupa ayatnya, ayat berapa tadi, 100 atau berapa itu ya. Bahwa nanti ada penyesalan. Bahkan kita pun juga menyesal. Menyesal kenapa? Ada bagian perjalanan waktu kita yang tidak kita gunakan untuk ibadah. Ya. Sampai kemudian Profesor Quraish Shihab memberikan contoh. Ya. Contohnya, harusnya pada menit itu si fulan, si fulana itu bisa dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata dia tidak mau, lebih digunakan menit itu untuk sesuatu yang bukan makna ibadah. Menit itulah yang akan menjadi penyesalan kita. Terus berapa menit yang kita gunakan untuk sia-sia kira-kira? Mulai dari kita balik sampai sekarang kita keriput-keriput ini. Waduh, Masya Allah, ya Allah. Pantas Rasulullah menyatakan apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Tapi ada solusinya. Apa itu solusinya? Wa khairul khata'inat tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah, banyak tobat, perbanyak istighfar, perbanyak sedekah. Itu semuanya jalan untuk membersihkan kita semuanya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingat surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Dengan zikir kepada Allah, ya, menjadikan hati kita tenang karena menghantarkan qalbun kita tetap salim, ya. Maka oleh sebab itu semangatnya maka hendaklah kita gunakan waktu-waktu kita untuk zikrullah, untuk ibadah, agar terjaga dengan baik hati kita, terhantarkan dengan baik hati kita dalam kondisi qalbun salim. Ibu-ibu yang Allah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Surat Muhammad ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah kolbu mereka itu sudah terkunci? Ini peringatan dari Allah. Apakah tidakkah mereka itu mau menghayati Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari senang mendengarkan bacaan Al-Quran, ya. Kemudian berikutnya apa? Senang, kalau Bu Sri tahu harusnya nih, karena Bu Sri ngikutin kajian Sabtu pagi, ya. Yang pertama adalah senang mendengar bacaan Al-Quran. Yang kedua senang membaca Al-Quran. Yang berikutnya senang mempelajari Al-Quran seperti kita ini. Yang berikutnya senang mengamalkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah senang mendakwahkan Al-Quran.
Ya. Itulah perjalanan kita menghayati Al-Quran. Ya. Kita tidak mungkin akan bisa mencapai Quran itu menjadi petunjuk kehidupan kita kalau kita jauh dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apa tidak mereka itu tidakkah mereka itu mau menghayati Al-Quran? Atau ala qulubi aqfaluha? Atau jangan-jangan kalbu mereka itu sudah terkunci. Berarti maknanya orang yang jauh dari Al-Quran, hatinya terkunci. Hati terkunci ini bisa maknanya qalbun mayyit. Apa itu qalbun mayyit? Hati yang mati. Atau kalaulah tidak sampai menjadi mayit, hatinya ya, orangnya masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Atau bisa juga mungkin lebih ringan dari itu, tapi gejala menuju qalbun mayyit, yaitu qalbun marid, hati yang sakit. Bukan sakit hati, ya. Apa bedanya sakit hati sama hati yang sakit? Masya Allah. Ibu barakallahu ya. Maka orang-orang yang jauh dari Al-Quran, tidak mau menghayati Al-Quran, sejatinya dia itu hatinya terkunci. Kalau hatinya terkunci, sulit untuk salim hatinya, ya. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya akan terhantarkan di antaranya hati kita terobati. Sebagaimana dalam surat Yunus, coba dilihat surat Yunus tuh, ya. Ayat ke 57 kalau masalahnya. Coba dilihat. Coba dibacakan itu. Surat Yunus ayat ke 57. Nanti kita akan menemukan ternyata dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, senang dengarkan bacaan Al-Quran, senang baca, senang mempelajari, senang mengamalkan, senang mendakwahkan, surat Yunus ini memberikan jawaban, akan menghantarkan kita terobati hati kita. Monggo silakan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Lengkap banget dalam ayat ini fungsi Al-Quran. Perhatikan, jangan sampai hati kita terkunci sebab kita jauh dari Al-Quran. Dekati Al-Quran, tapi bukan Quran dibawa ke sana kemari. Halo? Tapi dekat dengan Al-Quran itu dengan 5 sikap tadi. Apa tadi, Bu? 1, senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini sebenarnya ada bahasan luar biasa ini ya. Kemudian sebelum mengamalkan, membaca dulu. Masya Allah, senang membaca Al-Quran. Membaca saja setiap hurufnya dicatat sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas dengan 10. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim tercatat 3 kebaikan, dapat pahala 30. Kalau mau hitung-hitungan, ya silakan, kalau punya kalkulator orang hebat, ya. Silakan 1 hari 1 halaman, hitung aja. Kalau memang mau hitung-hitungan, mau nggak, silakan. 1 halaman itu hitung aja berapa huruf itu. Masya Allah, ya. Ayat 57 surat Yunus, Allah menyatakan bahwa fungsi Al-Quran ketika Allah sudah menyatakan qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb, yaitu apa? Al-Quran.
Bahkan kemudian Allah memberitahu kepada kita bahwa Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Dia sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada. Maksudnya adalah penyakit hati. Penyakit hati. Bahkan tidak hanya sebagai syifa'ul lima fis sudur, dia menjadi hudan, menjadi petunjuk. Dengan 5 sikap tadi, sampai kemudian kita mempelajari dan sebagainya, kita akan tahu, oh iya, ternyata ini nggak boleh, gitu ya. Kemarin itu ada pertanyaan lucu, sampai saya nggak bisa jawab, saya terpaksa harus minta jawaban dari yang lebih ahli. Jawabannya, pertanyaannya gini. Kan korban kalau 7 orang bisa patungan beli sapi atau onta, gitu ya. Pertanyaannya adalah, ini orang kantoran, ternyata atasannya pengen ikut, padahal atasannya orang kafir. Coba gimana? Jadi atasannya maksa untuk gabungan. Yang ditanyakan itu kira-kira sama kurbannya sah apa enggak ya? Jadi 7 orang, 1 orang ternyata orang kafir. Masya Allah, mumet saya juga jawabnya. Mana ya ini ya? Masya Allah. Tapi alhamdulillah Allah berikan jawaban melalui orang yang lebih faqih. Nah, saudara konsikman ya. Jadi dia menjadi hudan. Al-Quran itu kita akan mensikapi Al-Quran itu dengan 5 sikap itu, berubahlah dia, kita menjadi tahu aturannya Allah itu kayak apa dan sebagainya. Dan dia juga menjadi rahmah. Makanya aktivitas mendengar bacaan Al-Quran itu juga diberikan rahmat. Ya, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan, simak dengan baik, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, kalau mendengar bacaan Al-Quran saja bisa mendapatkan rahmat, kenapa rumahnya harus dihiasi dengan suara musik? Mendingan nyetel murotal. Nah gitu, bukan mendingan membanding, ya tetap pasti mulia mendengar bacaan Al-Quran, gitu ya. Nah, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kemudian bagi siapa hudan itu, bagi siapa rahmat itu, bagi siapa syifa itu, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Nah, dengan demikian kembali kepada surat Muhammad tadi ya, hati kita hendaklah kita selamatkan. Jangan sampai kemudian hati kita menjadi terkunci disebabkan kita jauh dari Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran kemudian naudzubillah min dzalik, kemudian hati kita terkunci, maka qalbun salim itu tidak akan bisa kita pertahankan. Perjalanan waktu yang kemudian terganggu oleh setan tadi hendaklah dibersihkan dengan senang bermuayah sama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran seperti tadi ya, yang 5 hal tadi. Nah, sekarang ada 5 hal juga yang harus kita perhatikan, kita jauhi, betul-betul kita jauhi agar kita selamat, agar qalbun salim kita itu terjaga dengan baik. Yang pertama adalah jangan melakukan kemusyrikan, ya, atau jauhilah kemusyrikan. Jangan melakukan kemusyrikan. Kenapa kok kita harus menghindari kemusyrikan? Banyak ayatnya yang harus kita sampaikan, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 151 menyatakan sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billah ila akhir ayat. Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asyraku billah, akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir bima asyraku billah, disebabkan mereka mempersekutukan Allah. Jadi perbuatan mempersekutukan Allah itu akan menyebabkan hati kita dimasuki rasa takut oleh Allah. Rasa takut itu menjadi hati kita tidak tenang, yang menunjukkan bahwa
hati kita sedang kemasukan dosa yang luar biasa. Kok begitu? Iya, karena dosa syirik itu dosa yang paling besar, ya. Ketika Allah menyatakan wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Di akhir ayat 48 surat An-Nisa, sekaligus dalam surat An-Nisa ayat 48 ini Allah mengancam dosa syirik itu tidak akan diampuni kecuali kalau dia mau tobat, ya. Itu catatannya penting itu, kecuali kalau mau tobat. Ancamannya adalah sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat 48 surat An-Nisa, ada juga di ayat 116-nya, ya. Sama muatannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan Allah. Lihat. Bahayanya dosa syirik. Ya. Bahkan kemudian Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Tapi di sini ada catatan liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Masya Allah, ya. Bisa saja Allah tidak menghendaki, ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya, ya. Dan terakhir di ayat ini Allah menyatakan wa may yusyrik billah, dan siapa saja yang mempersekutukan Allah faqad iftara itsman adzima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Pantas kalau hatinya kemudian menjadi nggak tenang, ya. Hatinya menjadi kotor kembali, nggak salim, ya. Kemudian Ibu rahmatullah, kalau dosanya itu tidak diampuni, kira-kira keadaan akhiratnya bagaimana? Iya, ya harus dilengkapi. Masuknya neraka gimana? Kekal selamanya, ya. Karena ada orang yang masuk neraka bisa dientaskan dari neraka. Ada nggak? Ada. Orang masuk neraka tapi pada akhirnya dikeluarkan dari neraka? Ada. Asbabnya apa? Asbab dientaskannya, sebab dikeluarkan dari nerakanya apa? Ya, tobat, tobatnya. Ya tobat kan di dunia, ini udah masuk neraka, masuk mau tobat gimana? Karena mendapatkan syafaat, ya. Entah itu dari syafaat Nabi, syafaat amal, syafaat orang beriman, ya. Kenapa kok masuk neraka tadi? Karena dosanya, bidunubihim aw khotoyahum, disebabkan oleh dosa mereka atau kesalahan mereka, ya. Nah, saudara seiman, ya. Tapi jangan jangan nggak apa-apa lah, ya. Toh pada akhirnya juga keluar. Siapa sih ngomong yang berikan jaminan? Ya, masya Allah. Kadang-kadang celotehan itu ada aja, Bu. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ini awalnya juga bicara tentang keyakinan orang Kristiani ini, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, Allah yang menyatakan kafir, ya, bukan ustadznya, tapi Al-Quran Allah yang menetapkan telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah putra Maryam, ya. Itu keyakinan siapa itu putra Maryam sebagai anak Allah itu? Ya, Kristen, ya. Makanya dia kafir. Nggak boleh kita ragu-ragu masuk kafir sih. Kan sekarang banyak subhat gitu, ya. Lompat kita ketahui di ayat ini juga ada kalimat innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah faqad harramallahu, maka sesungguhnya Allah mengharamkan alaihi, atasnya. Apa yang diharamkan? Al-jannata, surga. Surga milik siapa, Bu? Allah. Sang pemilik zat, pemilik surga menyatakan orang musyrik itu haram masuk surga. Berarti nggak akan pernah masuk surga.
Artinya kalau ketika dia masih hidup, dia nggak mau tobat. Ya. Itu dalam bahasan tersendiri. Orang yang mau tobat itu walaupun dosanya syirik, membunuh, zina sekalipun ya. Jangankan zina, musyrik yang paling tinggi kedudukan dosanya itu saja bisa diampuni oleh Allah kalau mau tobat. Nanti ibu baca di surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 itu akan ketemu ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang mau tobat, mau kembali beriman, kemudian beramal saleh, maka mereka itu yubaddilullah, akan diganti oleh Allah sayyi'atihim, kejahatannya, kejahatan syiriknya, kejahatan membunuh orang tanpa alasan yang hak, kejahatan zinanya, semuanya akan diampuni oleh Allah asal mau tobat. Bahkan diganti dengan hasanat, diganti dengan kebaikan ya. Makanya semangat tobatnya ya. Allah mengharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Maaf kita tidak menguraikan ayatnya semuanya karena waktunya nggak akan mencukupi. Kenapa kita harus menjauhi syirik? Karena kalau iman kita tidak tercampur syirik, dijamin aman oleh Allah. Dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang mereka beriman, kita walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur imannya dengan zulmin, bidzulmin, dengan kedzaliman. Di sini maksudnya zalimnya adalah zalim syirik. Ya. Artinya iman kita tidak tercampur dengan syirik, tidak melakukan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang diberikan keamanan, juga mereka di atas petunjuk Allah. Ini jaminan ya. Kita bisa aman, kita bisa di atas petunjuk Allah kalau iman kita bersih dari syirik, tidak tercampur dengan kesyirikan. Faktor kedua yang harus kita jauhi adalah jangan kita berpaling dari perintah Allah. Ya. Perintah Allah ada di mana? Kita temukan perintah-perintah Allah ada di mana? Dalam Al-Quran. Ya, Allah telah menurunkannya Al-Quran lengkap 30 juz, itu adalah perintah-perintah Allah. Ada perintahnya yang wujudnya lakukan ini, ada perintahnya jauhi ini dan sebagainya di dalam Al-Quran. Ya. Maka kadangkala kita bertemu dengan perintah Allah yang sangat berat. Kita kadang-kadang, ya Masya Allah, berat banget. Contoh sebenarnya, kalau kita bukan sudah biasa, mungkin kita berat. Kalau saya tanya, puasa itu enak nggak sih? Enak. Yang benar, kalau puasa enak, puasa terus ayo. Hah? Oh iya, tapi pada hakikatnya puasa itu nggak enak. Rasulullah menyatakan puasa itu kesengsaraan. Sengsara enak nggak? Ibu merasa enak itu karena ibu tahu fadilahnya. Coba kalau ibu nggak tahu fadilahnya. Coba kalau puasa Ramadan itu tidak diwajibkan oleh Allah, kira-kira dilakoni semuanya? Enggak, yakin enggak 1 bulan. Kalau dihukumi sunnah, itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya nggak senang dengan puasa. Logika nih, coba main logika. Ketika maghrib datang, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah, kayaknya lepas dari pingitan gitu. Itu juga menunjuk, kalau ini logika saja nih ya, ini bukan dalil ya, logika. Menunjukkan bahwa itu sengsara puasa itu. Bukan Ustaz, senang. Itu karena ibu menghayati, ibu sudah tahu fadilahnya ya. Makanya tadi saya imbangi, seandainya puasa Ramadan itu sunnah aja, kira-kira ibu ngelakoni enggak sebulan penuh? Enggak, itu lebih baik enggak. Orang sebulan mosok siang panas-panas begini, Masya Allah waktunya minum es di tempatnya Bu Iin enggak boleh karena puasa.
Waktunya lapar, waktunya makan, nggak boleh makan juga karena puasa. Masya Allah, ya. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nah, lihat nih ya. Tadi kan udah saya jelaskan, yang bisa saling menolong kalau sama-sama beriman. Di situ orang-orang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanannya. Jadi anak cucu nenek tidak ngikuti dalam masalah macak dan masaknya. Halo? Tapi ngikuti iman neneknya. Neneknya beriman, anak cucunya ngikutin beriman. Itulah yang bisa mempertemukannya nanti di dalam surga. Itulah yang kita bahas reuni keluarga di surga. Tapi ayat 33 dari surat Luqman, orang tua nggak bisa nolong anaknya, anaknya nggak bisa nolong orang tuanya kalau salah satu di kan saya disebutkan itu, salah satu di antaranya tidak beriman. Kalau sama-sama beriman bisa saling memberikan syafaat. Jadi, ya, terus monggo silakan. Kami hubungkan anak cucu mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, makna dihubungkan di situ apa? Dipertemukan di dalam surga. Ya, jadi karena sama-sama beriman. Wallahu a'lam. Nah, Ibu rahmatullah mendalili apa yang faktor kedua, jangan berpaling dari kebenaran yang datang dari Allah. Kita tadi juga sudah membaca surat Muhammad tadi, ayat berapa tadi? Apakah mereka tidak mau apa? Ayat 24 tadi ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal mumtarin. Surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu yang datang dari Rabbmu, dari Allah. Apapun berat ataupun ringan, kalau dari Allah itu mesti benarnya. Berat, misalkan contoh, pencuri hukumnya potong tangannya, berat enggak? Berat, tapi kan ini ketetapan Allah. Makanya jenengan jangan coba-coba mengikuti orang-orang kemudian pakai komentar hukum Allah kejam. Halo? Masa orang dipotong tangannya? Jenengan jawabnya gimana kira kalau ada orang ngomong gitu? Saya gampang kalau anu ya, nggak usah dalil. Emang manusia punya siapa? Mau dipotong tangannya, mau dipotong lehernya, ya benar yang punya yang menetapkan. Halo, itu kalau mau akal-akalan. Tapi kalau kita bicara tentang Al-Quran, petunjuk kehidupan, salah satu diantaranya hukum pencuri itu potong tangannya. Nah, Ibu rahmatullah, banyak itu hukum-hukum seperti itu, ya hukum hudud namanya. Nah, Ibu rahmatullah, kenapa di Indonesia nggak berlaku yuk? Padahal mayoritas penduduknya Muslim. Banyak yang mempelajari Al-Quran, banyak yang mengkaji Al-Quran, katanya beriman terhadap Al-Quran. Boleh beriman sebagian, mengkufuri sebagian? Nggak boleh. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu totalitas. Aturan Islam itu ini. Kalau totalitas berarti boleh sebagian mau ditinggalkan? Enggak boleh, semuanya harus diterima. Mau ringan, mau berat harus diterima. Karena ini aturan yang membuat hidup. Yang beri hidup Allah. Ini aturan Allah. Ya. Nah, Ibu rahmatullah, makanya tadi diingatkan oleh Allah dalam surat Muhammad tadi. Apa mereka enggak mau menghayati Al-Quran? Atau mungkin jangan-jangan hatinya sudah terkunci? Masya Allah. Ya. Nah, Ibu azakumullah di dalam surat As-Saff ayat 61 ayat 5. Surat ke-61 surat As-Saff ayat 5. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku?
padahal kamu sungguh mengetahui. Wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan sungguh kamu itu mengetahui bahwa aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Maka kemudian Allah mengingatkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, ini karena cerita Musa berarti berkaitan dengan Taurat tentu saja. Umat Musa kemudian tidak mau Taurat. Kalau umat Muhammad tidak mau dengan Al-Quran, apa akibatnya? Allah memalingkan di sini adalah mengunci maksudnya. Allah mengunci hati mereka. Hatinya menjadi keras, hati menjadi kelam, nggak bisa menerima cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena tidak suka dengan kebenaran yang datang dari Allah. Ibu wazakumullah, sayangnya orang yang menyimpang dari kebenaran kadang-kadang merasa dapat petunjuk. Setan itu paling pintar bermain, ya. Coba nanti dilihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37, ya. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan siapa saja yang berpaling dari pengajaran Al-Quran, ya, pengajaran Allah yaitu Al-Quran, ya. Kalau orang itu nggak mau Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami biarkan setan menyesatkan dirinya. Fahuwa lahu qarin, kemudian mereka setan itu menjadi teman akrab. Jadi kalau orang itu nggak mau dengan Al-Quran, hakikatnya teman akrabnya siapa? Setan. Kalau sudah punya teman akrab setan, ayat 37-nya wa innahum la yasuddunahum anis sabili. Maka setan-setan teman akrabnya itu akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang benar, ya. Berarti nggak itu ya Ustaz ya, ta'awuz itu percuma ya. Hah? Setan udah jadi orangnya. Berarti kalau baca ta'awuz percuma juga ya. Apanya? Kalau baca ta'awuz percuma. oh, ta'awuz. Ya, bukan percuma. Ta'awuz berfungsi untuk menghindarkan dari gangguan setan. Kan ini kalau kemarin kan setannya jadi teman karibnya. Ya. Jadi teman karibnya. Tapi kalau dikaitkan dengan ta'awuz tetap ada fungsinya. Soal kemudian mempan atau tidak, nah itu lain soal, ya. Lain soal, ya. Ini Ibu coba, kan sampai Rasul menyatakan kalau ketika melihat dua orang berantem itu kan, coba kalau dua orang itu mau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa orang yang marah sekalipun juga bisa diobati dengan ta'awuz, ya. Tentu ini adalah menolak sebagian, apalagi sampai menolak semuanya yang nggak mau dengan Al-Quran. Ketika dia punya sikap nggak mau dengan Al-Quran, sebenarnya perilaku yang seperti itu dirinya sendiri sudah berubah menjadi setan. Ya kan yang menolak Al-Quran kan setan, ya, dikomandani oleh setan dari jenis jin yang kemudian disebut oleh Allah iblis. Iblis kan yang menolak perintah Allah kan? Perintahnya cuma berapa? Cuma satu, ya. Apa itu? Sujudlah kamu kepada Adam. Apa faktor sujudnya yang mengakibat nggak mau sujudnya? Faktornya kemudian dia dikutuk oleh Allah? Enggak. Faktornya adalah menentang perintah Allah. Jadi bukan sujudnya. Kalau sujudnya nanti bisa diakal-akal loh, dia kan makhluk. Masa saya suruh sujud kepada makhluk? Makanya pertanyaan Allah, kenapa kamu nggak mau sujud? Padahal aku yang memerintahkannya. Kan aku yang memerintah kamu. Maksudnya diingatkan, Allah lah yang berhak memerintah kita. Allah lah yang berhak mengatur kita. Kalau ada orang Islam yang kemudian nggak mau dengan Al-Quran, itu menunjukkan dia kemasukan iblis.
ya, seperti iblis menentang aturan Allah, ya. Nah, Ibu rahimakumullah, dan yang paling lebih menyedihkan dan lebih sulit untuk diobati, ya, ketika mereka melakukan seperti itu, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa dirinya dapat petunjuk. Banyak yang seperti itu, ya, banyak, ya. Maaf nih, sholawat itu kan sangat merupakan ibadah yang sangat agung, ya kan? Bahkan sampai ada hadis yang saya temukan dalam kitab Wada'u ar-Rasuli umatihi, dalam kitab perpisahan Rasul dengan umatnya, itu ada satu hadis, kalau umatku menyampaikan salam kepadaku, maka ruhku dikembalikan kepada jasadku supaya aku bisa menjawab salam umatku. Di dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salat dan salam kepada Rasul, ya, kepada Nabi. Kemudian pertanyaannya, kalau kita bersolawat, kemudian kita, kan ibadah itu, solawat ibadah yang sangat agung, menyampaikan salam, mestinya adabnya gimana? Mestinya adabnya yang benar, adabnya ya dengan santun kan. Ibu cari surat keterangan ke kelurahan, coba di hadapan lurah sambil teriak-teriak, Pak Lurah, aku minta surat keterangan, kira-kira dilayani enggak? Tapi ada di antara saudara kita menyampaikan salawat kepada Nabi, menyampaikan salam kepada Nabi dengan joget-joget, dengan jingkrak-jingkrak seperti orang kesetanan. Beradab enggak itu terhadap Nabi? Enggak beradab. Kalau Nabi memberitahu bahwa rohku dikembalikan kepadaku agar aku bisa menjawab salam umatku, kan seakan-akan kalau kita lagi sholawat kita berhadapan sama Nabi, seakan-akan gitu loh, ya, walaupun Nabi dimakamkan di Madinah, ya, di Masjid Nabawi. Tapi berdasarkan hadis itu kita bisa membayangkan seperti kita dialog dengan Nabi, kita menyampaikan salam, Rasulullah menjawab gitu. Loh, kok kita menyampaikan salam ada di antara saudara kita yang jingkrak-jingkrak, wah, nggak karuan. Tapi ketika mereka diingatkan, mereka merasa mendapat petunjuk, merasa benar aja dia. Makanya mereka nggak mau meninggalkan hal itu. Padahal sudah banyak yang mengingatkan, Bu, jangan begitu. Yuk, sholawat, yuk, memang kita harus senang sholawat, tapi dengan adab yang benar, mestinya gitu. Wallahu a'lam bishawab, saudara keseiman, ya. Hal yang ketiga yang harus kita jauhi adalah dengki sesama orang beriman. Ini juga menjadi kotoran hati. Kalau nggak kita hindari, nanti hati kita menjadi kotor, nggak salim lagi, ya. Jauhi kedengkian sesama orang beriman. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasr ayat 10, ya. Di dalam ayat itu ada doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya, itu kalimat itu, ya. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Allah, jangan Engkau tanamkan kedengkian dalam hatiku. Sampai kita minta, sampai Allah ngajarin kita doa supaya Allah tidak menanamkan kedengkian dalam hati kita sesama orang beriman. Berarti dengki sesama orang beriman itu sangat buruk. Ya. Ya, contohnya orang ngaji dibubarin. Halo? Yang ngaji orang beriman. Sepakat? Ya, mestilah ngaji orang beriman. Yang bubarin ngaku beriman. Masalah coba. Padahal Allah perintahkan sesama orang beriman itu adalah ruhama'u bainahum, harus saling menyayangi. Kalau ada salahnya majelis itu, ya duduklah, nasihatilah, tunjukkan kesalahannya ada di mana, bukan main bubar-bubaran. Kalau main bubarin bisa berantem dong. Akhirnya tidak ada kerukunan antar umat, bukan antar umat beragama, antar umat Islam, antar orang beriman.
antar umat beragama. Masya Allah. Kita ngomongin diri kita sendiri ini. Ya. Juga Allah mengingatkan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Bahkan Allah perintahkan fa aslihu baina akhawaikum. Kalau ada dua orang beriman yang lagi berantem, damaikanlah. Jangan dikompori. Halo? Jadi kalau ada saudara kita lagi berantem, jangan malah dikompori. Tapi berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 10 ini, perintah Allah fa aslihu baina akhawaikum. Hendaklah kamu damaikan mereka, ya. Makanya sampai ada, kalau ada teman kita lagi berantem, boleh si A si B berantem, ibu berperan untuk mendamaikan. Wahai B, tadi dapat salam loh dari A, Masya Allah dia muji-muji kamu, bohong nggak? Padahal A nggak ngomong apa-apa. Atau kalau perlu diberikan sesuatu, ini titipan dari si A. Itu sebagian ulama menyatakan ini kebohongan yang boleh demi damainya saudara kita. Kemudian ke si A juga ngomong, si B tadi titip salam, ini ada oleh-oleh dari dia. Masya Allah, ya. Tapi hati-hati dilihat situasi dan kondisinya. Nanti kalau ketahuan malah bikin berantem. Nah. Bahkan di dalam surat Al-Imran ayat 103 Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpeganglah teguh kepada agama Allah. Wala tafarraqu, wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan berantem. Damai, jangan dengki. Dengki itu benih permusuhan yang bahaya, ya. Baik, Allah. Kemudian kita masuk ke faktor 4 yang harus kita hindari supaya qalbun kita tetap salim. Jangan berbuat dosa meskipun dosa kecil, ya. Bagaimana kalau terlanjur? Ya cepat-cepat taubat. Tadi sudah saya sebutkan tadi, ya. Jangan berbuat dosa meskipun dosa kecil. Karena Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi qalbu mereka. Subhanallah, dijelaskan dalam satu hadis, ya. Setiap kita berbuat dosa, hati kita ada titik hitamnya. Semakin banyak dosa kita, berarti hati kita semakin kelam, kalbu kita semakin gelap, kalbu kita semakin hitam. Maka kalau sudah begitu akan bisa mati nanti, ya. Makanya segera diobati dengan terapi Al-Quran tadi. Surat apa tadi? Syifa'ul lima fi sudur tadi. Surat Yunus ayat 57, ya. Yang terakhir, Ibu rahmatullah, jangan lalai dari zikrullah, ya. Tadi zikrullah itu bisa menghantarkan ketenangan, ya. Biasanya apa yang menyebabkan kita lalai dari zikrullah? Ngurus harta dan anak. Itu biasanya itu. Makanya Allah ingatkan dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-9, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum wala auladikum, ya, wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu atau anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Ngurus anak, ngurus harta, kendor ibadahnya jangan. Kenapa? Allah menyatakan wa may yaf'al dzalika, siapa saja yang berbuat seperti itu, faulaika humul khasirun, maka orang itu rugi. Kalau Allah yang nyebut rugi, itu mesti benar ruginya. Rugi akhiratnya maksudnya, ya. Jadi jangan melupakan zikir hanya karena sebab ngurus harta dan anak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ibu-ibu azakumullah, ya, menjaga qalbun salim atau menjaga hati yang bersih, ya.
diperbanyak amal solehnya, dibanyak zikirnya, sekaligus menghindari yang 5 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol maskura. Ya. Ya. Saya punya anak Pak. Ini Ya. anak yang kemudian ujian dulu dari sebelah saya Pak. Sama sekali nggak mau sholat, nggak mau puasa. Udah bertahun-tahun Pak. Kalau diikutin marah. Ya. Terus yang ditanyakan apanya, Bu? Terus sebagai orang tua kita berdosa nggak Pak? Ya. Ibu bazakumullah, ya. Berdosanya kita dengan keadaan anak kita kalau asbabnya memang kita, ya, maka kembalinya jawaban itu sebenarnya pada ibu dan ayahnya, ya. Bagaimana ketika mendidik anak itu? Dia keluar pesantren Pak, nggak tahu di pesantren. Ya, berarti kan ibu sama suami sudah mengarahkan dia, sudah mendidik dia sampai menitipkan di pesantren dan sebagainya, ya. Kemauan dia sendiri dulu Pak. Ya. Sendiri pesantren. Kenapa? Dia kemauan dia sendiri. Ya tapi kan ibu dukung kan? Coba kalau ibu ya itu menunjukkan amal ibu dukung dan sebagainya, ya. Nanti di hadapan Allah ibu dan suami ibu punya alasan. Aku sudah didik dia ya Allah. Aku sudah dukung dia untuk nyantri dan sebagainya. Ya. Tapi kalau yang tadi kisah anak narik lengan orang tuanya tadi karena apa? Orang tuanya yang lalai, tidak mendidik anaknya. Nah, itulah yang kita harus senantiasa tanamkan pada diri kita. Punyalah alasan di hadapan Allah, ya Allah, aku ini sudah didik anakku. Tentu ukuran itu adalah Allah yang tahu loh ya. Kita nggak bisa bersandiwara, Allah nggak bisa kita kelabui, ya. Tapi maksimalkan, misalkan kita sekarang masih seperti yang ibu ceritakan, masih bersama anak. Jangan pernah merasa bosan untuk mengingatkan dia. Dan juga jangan segera menghakimi dia. Boleh jadi memang saat ini Allah lagi uji ibu dan suami ibu. Nanti siapa tahu dengan terus ibu ingatkan dia, ketika ibu sudah nggak ada dia berubah, juga nggak tahu juga, ya. Makanya bahkan jangankan anak kita seperti itu, kita terhadap orang kafir sekalipun nggak boleh kita, orang ini pasti masuk neraka, nggak boleh, ya. Karena dia masih hidup, bisa saja nanti di akhir hidupnya dia dapat hidayah, ya. Makanya lebih baik, ya Allah, ini orang ini baik banget buat dikasih hidayah, ya Allah. Sebagaimana Rasulullah berdoa terhadap Umar bin Khattab dan Abu Jahal ketika Umar bin Khattab belum masuk Islam. Kira-kira ibu, menurut ibu, Abu Jahal sama Umar bin Khattab itu hubungan kekerabatannya kepada Rasulullah yang paling dekat siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu termasuk pamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah berdoa, ya Allah, pilihlah salah satu di antara keduanya ini untuk menjadi pembela Islam. Ternyata yang dipilih Allah siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana latar belakang Umar bin Khattab? Masya Allah, sampai anaknya yang perempuan dipendam hidup-hidup dan sebagainya. Nah, kira-kira kalau menurut ibu ini, keburukan anak ibu dibandingkan keburukan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, berat mana? Kira-kira berat mana? Hah? Berat Umar bin Khattab lah. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Maksudnya saya untuk mengambil pelajaran, doa. Terus, ya maksud saya jangan berhenti, jangan bosan gitu loh ya. Udah bilang gini Pak, kan saya udah bilang saya nggak mau diingetin soal sholat gitu. Ya sudah, biarin menurut dia. Ibu harus melepaskan diri ibu dari ancaman Allah. Terus saja, nggak apa-apa dia mau marah. Ya sekedar, nak sholat nak, dah. Kalau dia mulai marah-marah, menghindar daripada nanti bertengkar antar orang tua. Ya sudah gitu. Yang penting di hadapan Allah nyata ada buktinya bahwa kita berusaha, gitu ya.
dengan doa dan sebagainya. Allah lah yang membolak-balikkan hati orang, ya. Jangan kemudian keburu putus asa. Enggak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan anak itu cepat disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga anak kita kadang-kadang juga belar juga anak-anak kita. Masih ada Ibu? Monggo, silakan. Berikut pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara sholat taubat yang benar? Kedua, gimana kita bisa zikir dan salawat yang benar untuk kehidupan kita sehari-hari? Pertanyaan ketiga, misalnya ada seseorang tuh yang dia itu dikatakan punya turunan keraton atau apa gitu loh Ustaz. Jadi mau nggak mau dia mewarisin kayak pendamping, jin pendamping gitu ya, meskipun dia tidak mencari tapi secara nasab ada gitu ya. Nah, sudah berapa kali diruqyah ternyata memang belum mau pergi. Kebetulan memang masih ada keturunan dari kerajaan Islam ya. Jadi karena hal tersebut, keturunan dari kerajaan Islam atau keturunan raja Islam? Ya, Islam seperti itu. Ya, jadi mungkin dia punya kelebihan yang dia sendiri pun tidak menyadari yang bisa gitu ya. Sudah berusaha untuk diruqyah, masih saja masih susah gitu loh untuk hilang. Dan itu juga menurun juga ke turunannya itu Ustaz. Bagaimana menyikapinya biar orang tersebut juga tidak jatuh kepada syirik ya? Iya. Ya, 3. Tidak jatuh kepada syirik ya, karena kan punya kelebihan yang tidak bisa dikendalikan juga ya Ustaz ya. Iya. 3 aja ya, jangan banyak-banyak. Sampai saya lupa yang pertama tadi apa. Kalau tadi salah sholat yang benar. Oh, sholat taubat. Ibu azakumullah ya. Pada dasarnya sholat taubat menjadi perselisihan, ada atau enggak. Tapi memang ada hadisnya ya. Saya cenderung ada ya. Bagaimana caranya yang benar? Ya enggak ada, kecuali ya seperti sholat biasa saja ya. Ketika kita ingat akan dosa yang pernah kita lakukan, segera ngambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Apa bacanya? Enggak ada bacaan khusus ya, sama dengan sholat biasa 2 rakaat. Kemudian doa minta ampunan. Itu menjadi wasilah. Sholat yang kita lakukan itu menjadi wasilah untuk meminta ampunan kepada Allah. Jadi tidak ada tuntunan secara khas bagaimana caranya sholat, kecuali yang menyadar caranya sholat secara umum. Nggak ada secara khusus. Yang kedua kemudian tentang sholawat yang benar. Kalau yang ditanya adalah lafal sholawatnya, maka coba dibuka-buka. Misalkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana Nabi mengajarkan sholawat. Karena ketika ayat sholawat itu turun, perintah sholawat itu turun, ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kalau salam kami paham, tapi kalau sholawat bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengajarkan sholawat. Kemudian ada juga kemudian berkembang. Ada sholawat-sholawat yang secara lafal memang tidak diajarkan oleh Nabi. Maka ini termasuk syair. Termasuk apa? Syair. Ya. Syair-syair pujian dibolehkan asal muatannya itu baik. Ya. Yang nggak boleh itu syair yang buruk. Ya gitu ya. Itu pada dasarnya. Kalau adabnya tentu ya harus sopan lah. Ya. Karena itu adalah ibadah. Ya nggak dengan teriak-teriak. Enggak dengan kemudian joget-joget seperti tadi ya. Itu yang bab sholawat. Kemudian nah ini nih, qorin turunan. Apa ada enggak qorin turunan? Ibu azakumullah, dalam satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa setiap orang itu ada qorinnya. Setiap orang ada qorinnya. Ada 2 qorin lagi. Yang satu qorin malaikat, yang satu qorin jin. Ya. Nah, jin inilah yang kemudian sering kali mengganggu. Ibu sering diganggu jin nggak? Ini semuanya maksud saya.
Saya pun juga sering diganggu. Apa contohnya? Ketika kita mulai males ibadah, nunda-nunda pelaksanaan sholat, itu sudah mulai itu sinyal keganggu itu sebenarnya. Cuma kita karena nggak ini aja. Ya. Pada dasarnya kita punya korin. Bahkan ketika sahabat nanya, wahai Rasulullah, apakah engkau termasuk juga punya korin? Iya, aku juga punya korin. Cuma saja korinku yang jin maksudnya itu sudah masuk Islam, sehingga dia tidak menggangguku. Pertanyaannya, kalau setiap kita punya korin, ya ada korin jinnya, ya, apakah korin kita sudah masuk Islam? Nggak tahu, jawabannya kita nggak tahu, ya. Kalau Rasulullah pasti sudah masuk Islam sehingga nggak ganggu Rasulullah. Nah, kemudian apa ada korin keturunan? Nah, kalau korin keturunan, jawabannya nggak ada. Tapi kalau diberi tanpa dia sadari bisa saja, ya. Seperti tadi yang katanya faktor keturunan, saya juga nggak jelas banget itu. Apa benar faktor keturunan terus kemudian menjadikan dia dapat warisan jin sehingga ngikutin dia gitu. Terus tingkahnya apa, Bu? Apa yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan keturunan itu? Apa, Bu? Yang dilakukan apa? Jadi misalnya dia tiba-tiba bisa mengobatin orang ya Ustaz ya. Terus kalau enggak Bisa ngobatin orang. dia punya feeling dan feeling itu ternyata benar ya. Terus kadang juga kan berbagai macam tergantung turunannya ya Ustaz ya. Nah itu ya kadang feeling terus ada juga yang sumpah ya Ustaz. Jadi kalau dia tuh dikatakan jangan masalah ngomong ya, karena omongan kamu apalagi misalnya menyangkut sumpah itu bisa kejadian gitu. Itu kan memang ada beberapa orang yang dia itu tidak mencari tapi kayak menipis gitu loh Ustaz. Bahkan ke anak-anaknya tuh yang masih kecil pun itu kan nggak mungkin mereka mencari ya Ustaz ya. Dan kadang kalau kata seperti memang harus diputus nasabnya ya. Itu kan diputus nasabnya, mungkin perjanjian yang nenek moyangnya dulu mungkin ya. Kita kan nggak pernah tahu. Kalau diputus nasab nggak mungkin bisa putus nasab. Maksudnya perjanjian gitu loh Ustaz. Perjanjian yang nenek moyangnya dulu Dengan bangsa jin. Jadi sehingga mengikut terus gitu loh sampai turunannya. ya. Nasab jin itu. Tadi Ibu sudah sempat menyebut sudah diruqyah. Ya. Pada dasarnya Ibu Rahmatullah tentang jin ini ya, tentang jin. Jin itu lebih banyak bohongnya daripada benernya. Apa pernah kadang-kadang bener? Bisa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menjaga Baitul Mal, itu barang di Baitul Mal itu sering dicuri oleh orang, wujudnya orang. Tapi ketika dipegang, ditangkap, kemudian dia nangis. Aku nyuri karena keluargaku pokoknya miskin dan sebagainya. Oleh Rasul, kemudian dilepas, disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul menyatakan dia bohong. Besok dia pasti nyuri lagi. Ternyata hari kedua juga begitu lagi. Nah, di endingnya, di akhir dari cerita ini, ya kisah, bukan kisah, ini kejadian ya. Rasul menjelaskan, ya, ternyata jin itu ketika yang ketiga kalinya ditangkap nggak dilepaskan, kemudian jin itu menyatakan begini, mau nggak aku ajarkan kepadamu? Tapi masih wujud manusia ya. Abu Hurairah belum tahu karena belum ada penjelasan dari Nabi, ya. Mau nggak, kata si pencuri ini, yang pada hakikatnya dia jin. Mau nggak aku ajari satu ayat Allah yang kalau kamu baca menjelang tidur maka kamu akan dijaga dari gangguan jin sampai, kalau dibaca pada malam hari ya sampai pagi hari dan sebagainya. Maka kemudian berita ini disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Rasul menyatakan, kamu tahu nggak yang kamu tangkap 3 hari berturut-turut kemudian kamu diajarin tadi? Rasul menyatakan itu telah sebenarnya jin. Ya. Tentang yang di tadi ayat kursi ini sebenarnya ya, berkaitan dengan ayat kursi, Rasul menyatakan kali ini dia berkata benar. Ya. Jadi dari hadis ini ulama menyatakan bahwa jin itu, bahkan Rasulullah juga menyatakan jin itu banyak bohongnya daripada benarnya.
Kalau tadi disebut kadang-kadang benar, memang kerjaannya jin itu kata Rasulullah nyuri berita, ya, sehingga berita yang berhasil dicuri itu diberitahu, sehingga kadang tepat, kadang enggak, gitu ya. Maka kalau ada yang seperti ini sebaiknya lebih baik dihilangkan. Kalau ibu menyatakan tadi menggunakan kalimat diputus nasabnya sudah diralat ya, diputus perjanjiannya, mungkin yang bisa tentu yang ahlinya ya. Saya memang tidak biasa meruqyah dan sebagainya. Coba konsultasi dengan misalkan Ustadz Husain Mubarok. Mudah-mudahan kalau ibu pengen tahu nomor teleponnya nanti bisa saya berikan ya. Dia memang ahli dalam hal itu ya. Mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan beliau nanti ya, kenal. Alhamdulillah sudah pernah diruqyah oleh beliau. Kalau yang bersangkutan itu sudah, tapi memang ternyata itu kendalanya. Jadi yang bersangkutan itu selalu membantu temannya. Jadi dia ngebawa temannya juga yang punya masalah jin. Jadi ketika yang diruqyah yang bawa teman. Iya, jadi bawa teman sama-sama punya kasus jin itu ternyata nggak bisa. Jadi kayak gimana ya? Jadi khusus kalau yang untuk yang jin nasab ini dia sendiri gitu. Nah, masalahnya selama ini dia selalu membawa temannya gitu. Ustadz Husain angkat tangan. Belum, nggak cuma dikasih tahu. Ya Jadi berarti perlu dicoba lah ya. Saya punya keyakinan bahwa tidak ada yang tidak bisa diatasi kalau masalah jin. Ada ahlinya sendiri. Coba minta kepada Ustadz Husain Mubarok supaya membantu biar hilang itu semuanya, nggak ada manfaatnya, nanti malah kebawa-bawa untuk berbuat yang tidak ya, apalagi kemudian mengklaim bisa menyembuhkan dan sebagainya, itu nanti malah memelesetkan dia dari perbuatan musyrik yang ibu khawatirkan tadi ya. Ruqyah terus, jangan putus asa, nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Insya Allah kalau Allah sudah pertemukan dengan orang yang memang ahlinya, insya Allah akan hilang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya bisa mensikapi seperti tadi ya, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.